Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan kewarganegaraan kelas 10 ya. Tentu kalian belum kenal ibu ya. Nama ibu Saramaini Saragih ya, guru PKN di SMA 74 Jakarta. Oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Al-Fatihah untuk yang beragama Islam. Selesai. Makasih. Kita lanjut. Hari ini kita mulai belajar PKN ya. PKN dengan judul nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Ibu ulangi, hari ini kompetensi dasar 1 adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Oke. Nah, sebelum lanjut di KD 1, Ibu review sedikit pelajaran SMP. Nah, di SMP kita sebenarnya materi ini berkaitan dengan Revolusi Prancis ya. Bagaimana seorang tokoh namanya John Locke membuat ide suatu kekuasaan dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif karena pada zaman revolusi itu pada umumnya rajanya memimpin sewenang-wenang atau dikatakan monarki absolut. Nah, dari situ timbullah bagaimana kekuasaan itu dipisahkan antara legislatif, eksekutif, yudikatif yang telah disempurnakan oleh Montesquieu. Oke, lanjut. Kompetensi dasar 1 itu adalah terbagi antara kecerdasan religius, 1 kecerdasan sosial, 3 pengetahuan, 4 itu adalah keterampilan. Jadi nilai kalian dalam 1 kompetensi dasar itu berarti ada 4. Jadi ada 2 sikap, 1 pengetahuan, kemudian 1 lagi adalah keterampilan. Oke. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara itu garis besarnya adalah ada nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila, kemudian yang selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, kemudian aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Oke, coba diperhatikan tujuan pembelajarannya. Oke ya, kita lanjut ke berikutnya. Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar siswa yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Ya, oke. Nah, ini inilah merupakan wujud dari pelaksanaan sila-sila dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bisa juga dicontohkan oleh siswa sendiri. Oke, lanjut. Nah, kembali tadi ke John Locke sebelum kita lanjut, sebelum ke John Locke, kita lihat dulu nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Oke, 1, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga bersatu Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, jadi nanti sebelum Ibu bicara kekuasaan, kita juga lihat dulu nilai-nilainya. Oke, lanjut. Kemudian sekarang nilai dasar dalam sila pertama. Keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita, bangsa Indonesia, mempunyai agama dan kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama kita masing-masing. Dan di Indonesia diakui ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada Buddha,
dan ada lagi satu Konghucu. Oke, lanjut. Kemudian kita juga harus taat menjalankan ajaran agama sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Itu sesuai dengan amanat juga di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Mengakui dan memberi kebebasan beragama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Nah, ini juga ada di pasal 29 ayat 2 ya. Bahwa kita sebenarnya harus memberikan kebebasan kepada agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Nah, kalau di agama Islam itu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untuk agamaku. Jadi kita tidak boleh bercampur dengan agama lain. Karena setiap agama itu punya keyakinan masing-masing dan cara beribadah masing-masing. Jadi tidak boleh dicampur baurkan dengan keyakinan agama lain. Maaf. Kemudian di sini intinya adalah toleransi. Oke, jadi kita harus toleransi terhadap agama orang lain. Kemudian di sini ada nilai dasar dalam sila kedua. Jadi intinya adalah kesadaran, kedua pengakuan, terlihat. Ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai. Keempat, mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban, dan kelima, memunculkan sikap dengan rasa dalam hubungan sosial. Nilai dasar sila ketiga adalah menghormati perbedaan dalam masyarakat, menjalin kerjasama dan gotong royong, kebulatan tekad mewujudkan persatuan, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan di atas kepentingan pribadi. Kemudian keempat, cinta dan bangga pada kebudayaan Indonesia. Terakhir, rela berkorban demi kehormatan bangsa. Nah, di sini dinilai sila ketiga ini sangat penting bagi kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, kita terkenal kan Bhinneka Tunggal Ikanya. Nah, walaupun berbeda-beda di situ, kita tetap berusaha semaksimal mungkin agar tetap kita bersatu sebagai bangsa yang besar, yaitu bangsa Indonesia. Semoga kita tetap bersatu dan tidak goyah oleh ancaman dari dalam maupun dari luar. Sila keempat, rakyat Indonesia membanggakan kedaulatan. Di sini demokrasi dalam politik, musyawarah, menghormati keputusan bersama, melaksanakan keputusan bersama. Nah, ini nilai-nilai. Intinya adalah sila keempat itu adalah bagaimana kita menghormati suatu keputusan bersama, sehingga kita tidak saling menyalahkan. Namun namanya suatu negara yang begitu besar pasti adalah ya konflik, yaitu bagian dari penyelesaian suatu masalah. Nilai sila kelima, di sini keadilan dalam mendapatkan sesuatu, adil terhadap sesama, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kerjasama untuk mendapatkan keadilan, kemudian dermawan, hemat, sederhana, dan terakhir menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sini sila kelima ini intinya adalah keadilan dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Maka ketika pemerintah tidak memberikan suatu kesejahteraan terhadap rakyat, rakyatnya merasa bahwa mereka tidak mendapat keadilan. Jadi hal ini adalah tidak memihak, ya, dan masyarakat merasakan suatu kenyamanan dari seorang pemimpin yang dianggap adalah dipercaya. Oke. Anak-anak, tadi kita menjelaskan tadi nilai-nilai, baru A ya, poin A, nilai-nilai dasar dari sila itulah yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin dalam memimpin suatu negara, dalam menjadikan suatu negara. Nah,
Tadi dari awal, Ibu kenapa tadi disebutkan berkaitan dengan Revolusi Prancis, dengan teori res politika? Karena dalam materi ini kita akan nanti membahas tadi bagaimana seorang pemimpin, kekuasaan itu dibagi menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tadi dari awal Ibu jelaskan sedikit dari John Locke, karena latar belakang timbulnya kekuasaan dalam suatu negara demokrasi adalah ide dari John Locke, ya tokoh John Locke dengan trias politikanya. Nah itu terkenal dengan trias politikanya. Kemudian disempurnakan oleh Montesquieu. Nah itu yang kita bahas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena penyelenggaraan pemerintahan zaman modern banyak memakai teori tersebut, dan Indonesia juga termasuk memakai teori trias politika oleh Montesquieu yang telah disempurnakan. Oke, jadi inti dari nilai-nilai yang poin A adalah bagaimana nanti nilai-nilai dasar ini dilakukan oleh seorang pemimpin dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kepemimpinannya nanti akan dirasakan baik oleh masyarakatnya. Oke. Poin kedua, ya tadi pertama nilai-nilai Pancasila dalam sila pertama sampai kelima. Sekarang kita masuk kepada penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Oke, balik lagi tadi di Indonesia istilahnya kan pembagian kekuasaan. Kemudian yang kedua pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia. Nah, pembagian kekuasaan Indonesia masih ingat kan ya anak-anak tadi, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oke. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif membuat undang-undang dan mensahkan undang-undang, kemudian eksekutif adalah melaksanakan undang-undang, kemudian yang yudikatif adalah mempertahankan undang-undang atau mengadili pelanggaran. Nah, kita masuk yang Ibu jelaskan di depan, pembagian kekuasaan. Nah, pembagian kekuasaan ini istilahnya sebenarnya teori pertamanya trias politika. Trias politika, kemudian karena kita Indonesia melaksanakan dengan kerjasama, ada koordinasi, jadi namanya pembagian kekuasaan atau division of power. Nah, teori asli John Locke namanya trias politika. Kemudian diperbaharui oleh Montesquieu. Nah, di sini. Nah, di sini John Locke tadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, diperbaharui oleh Montesquieu, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tadi ini legislatif membuat undang-undang dan mensahkan undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, yudikatif adalah mengadili pelanggaran atau mempertahankan undang-undang. Nah, Indonesia pakai yang nomor 2 kita sempurnakan dari teori John Locke. Nah, karena federatif ini di dalam Montesquieu dimasukkan ke dalam eksekutif, karena ini mengatakan hubungan luar negeri, ya eksekutif itu kekuasaan untuk mengadakan hubungan luar negeri, kemudian kekuasaan juga untuk mengatakan perang dan damai. Jadi kalau di Indonesia federatif ini masuk ke eksekutif di dalam teori Montesquieu dan dilaksanakan oleh presiden sebagai eksekutif. Nah, itu di Undang-Undang Dasar kita di pasal 11 sampai 13 masalah hubungan luar negeri. Oke. Di sini ada tadi kekuasaan, next ya, udah Ibu sebut tadi. Lihat lagi. Lanjut. Pembagian kekuasaan dalam Indonesia. Selain tadi pembagian kekuasaan menurut teori trias politika oleh Montesquieu yang telah disempurnakan dari tokoh John Locke, kita juga ada pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Secara horizontal maksudnya adalah sejajar, contohnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, kemudian sejajar dengan Dinas Pendidikan, kemudian lembaga pendidikan, baru ke bawahnya adalah kepala sekolah dan guru. Itu secara sejajar, namanya horizontal. Kalau contoh vertikal adalah pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatan pemerintahan. Contohnya, presiden sebagai eksekutif memberikan
kekuasaannya sebagai kekuasaannya dilimpahkan ke pemerintah daerah sebagai otonomi, ke gubernur, ke pemerintah tingkat 1 provinsi. Kemudian di bawahnya lagi masuk kepada kabupaten, daerah tingkat 2. Kemudian di bawahnya lagi camat, kemudian lurah, itu namanya pembagian kekuasaan secara vertikal, atas ke bawah. Coba perhatikan anak. Oke, vertikal, pemerintah pusat, kekuasaan provinsi tadi, kabupaten, pemerintah kota. Ada lagi banyak kecamatan sebenarnya. Ini yang disebut tadi. Jadi pusat itu misalnya presiden, provinsi itu tadi gubernur, kabupaten adalah bupati, bawahnya wali kota, bawahnya lagi ada camat. Paling bawah itu secara vertikal. Oke. Oke, ini dijelaskan dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 45 dan hanya satu pasal ini yang menjelaskan tentang pembagian pemerintahan di Indonesia secara desentralisasi. Nanti di belakang ada. Kemudian secara horizontal, di sini ada kekuasaan konstitutif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, eksaminatif, kekuasaan moneter. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan, Ibu tambahkan sedikit tadi di dalam kekuasaan horizontal tadi. Nah, ada lagi tadi vertikal. Jadi intinya pemerintah pusat memberikan tadi kekuasaan kepada daerah sehingga daerah bisa bertanggung jawab terhadap pemerintahannya melalui anggaran misalnya APBN dan turun ke daerah namanya APBD. Nah, itu dinamakan adalah otonomi daerah. Oke. Selanjutnya nanti apabila anak-anak ada kurang jelas, kita lanjut tanya jawab ya. Oke. Kemudian poin selanjutnya, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tadi yang pertama nilai-nilainya, kedua bagaimana penyelenggaraannya, dan kita memakai teorinya trias politika, kemudian disempurnakan, kemudian terakhir bagaimana aktualisasi nilai Pancasila dalam penyelenggaraan tersebut. Nah, bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan bernegara. Nah, di situ. Jadi nilai Pancasila sebagai etika dalam kehidupan. Kedua, penerapan nilai Pancasila dalam pasal-pasal. Penerapan nilai Pancasila dalam kebijakan negara. Contohnya misalnya seperti ini. Ketika suatu pejabat negara berbicara di dalam forum publik, dia sebagai figur publik dan tokoh yang harus disegani sebagai pemimpin, dia harus mempunyai etika dalam kehidupan sehingga dapat dicontoh oleh masyarakatnya. Dan penerapan nilai-nilai itu misalnya kita contohkan tadi misalnya bagaimana seorang presiden sebagai eksekutif mengadakan hubungan luar negeri, bagaimana seorang presiden menerapkan nilai-nilai musyawarah untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan yang bisa diterapkan oleh seluruh Indonesia. Nah, di sini masyarakat warga atau sebagai warga negara bisa menilai penguasanya atau pemimpinnya apakah dalam aktualisasi penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan atau belum. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang penguasa dalam memimpin masyarakat dalam suatu negara itu. Oke, apakah membuat masyarakatnya sejahtera, nyaman, damai, atau sebaliknya? Tadi kita bicara etika ya, aktualisasi etika itu adalah ya sangat dibutuhkan dalam kehidupannya, termasuk kita pribadi ya. Jadi ada suatu sikap yang harus kita lakukan dalam suatu kehidupan dengan ajaran moral. Nah,
Dengan ajaran moral itu kita merasa terhormat, dan kita itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain, karena kita ini yang tahu yang baik, ini yang tidak, ini pantas, tidak pantas, baik tidak terjerumus pada korupsi. Makanya ketika suatu pejabat tinggi ataupun suatu penguasa setinggi apapun jabatannya, ketika dia nggak punya etika, contohnya nggak korupsi, bicaranya tidak sopan kepada rakyatnya atau meremehkan masyarakat dalam forum-forum publik, masyarakat pasti menilai seperti ini. Nah, itu pun juga sebagai kita siswa atau sebagai orang tua, sebagai guru, itu kita jaga betul. Jadi ada istilah namanya itu di dalam peribahasa mulut muda harimau. Jadi kadang-kadang ketika kita emosi, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga kadang-kadang berbalik ke diri kita itu selalu malu. Jadi kalau bisa memang ya itu etika itu sangat dijaga, baik bagi diri sendiri, baik ke orang tua, baik ke teman, baik ke sahabat, apalagi sebagai seorang pemimpin. Nah, ini sangat kita rindukan sebagai teladan yang baik yang dapat memimpin negeri ini, yang membuat kita merasa yakin dan percaya terhadap penguasa tersebut. Penerapan nilai-nilai Pancasila yang terakhir ya. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan. Dan harus menjadi jiwa pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ini anak-anak, kalau ibaratnya itu Pancasila itu kan ideologi ya. Ideologi itu berarti kan pedoman hidup bernegara. Ya, kalau beragama kita kan kita punya kitab suci. Kalau Islam misalnya pedoman hidupnya Al-Quran. Kalau misalnya agama lain, namanya Kristen Alkitab dan sebagainya. Itu pedoman beragama, beda pedoman bernegara. Nah, Indonesia ada simbol, itu simbol bernegara. Oh, ini ideologi, buatan ciri khas negara kita. Nah, itu menjadi acuan dalam membuat suatu kebijakan negara, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan HANKAM. Atau istilahnya IPO, Lexus, Budaya, HANKAM. Makanya kenapa suatu penguasa sering dikatakan, oh ya, dia tidak Pancasialis dan sebagainya. Tapi kadang-kadang yang mengatakan itu juga, apakah dia sudah melaksanakan apa nilai-nilai itu. Nah, disinilah yang kita kadang-kadang ada pro dan kontra dalam kehidupan beragama, ya. Begitu juga dalam pembentukan perundang-undangan negara yang dibentuk oleh suatu pemerintah sebagai suatu kebijakan, ya. Kadang-kadang ya ada konflik, ya itu wajar saja dengan segitu jumlah warga negara yang banyak, ya kita negara yang besar, ya tidak semudah yang kita bayangkan dalam penerapannya. Nah, yang penting sebenarnya kita mulai dari diri kita sendiri, kita menerapkan nilai-nilai kepemimpinan dalam diri kita, sehingga Anda juga sebagai calon pemimpin di masa depan yang bisa menggantikan generasi yang akan datang. Jadi semoga di dalam materi ini kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sehari-hari, sehingga kita sebagai siswa, sebagai guru, sebagai anak, kita punya moral yang bagus dan suatu keputusan yang dianggap bijaksana walaupun kita baru sebagai siswa. Contohnya, ketika kalian melaksanakan tugas dengan baik, kemudian misalnya meminta maaf ketika ketiduran atau kesiangan, kemudian tugasnya terlambat, itu juga suatu penerapan nilai-nilai dalam bidang misalnya pendidikan dan sosial, sehingga Anda menyadari betul apa yang Anda laksanakan, sehingga tahu betul apa yang harus diperbaiki.